Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Kika dimanapun kalian berada. Semoga sore ini agak gerok nih. Semoga sore ini kalian dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan tentunya kalian menikmatin hari ini ya, karena udah sore. Jadi aku bilang semoga kalian menikmati hari ini, karena tinggal sebentar lagi kan udah mau tidur lagi ya kan, nanti sore, nanti malam. Oke, untuk kali ini aku bakal bahas sedikit ya di teman cerita kali ini. Jadi ada beberapa teman aku tuh pada nanya, jadi aku kan jualan online gitu ya, jadi mungkin aku kayak lebih memotivasi bahwa lagi-lagi motivasi, nggak apa-apa lah ya, setidaknya kita bisa memberikan apa yang kita bisa, saling memotivasi ya, karena kan jualan online aku juga masih sekedar reseller, masih sekedar ya reseller sama member-member kecil gitu. Aku belum distributor, maksudnya yang belum tingkat-tingkat besar seperti itu ya. Karena kenapa masih di tingkat kecil, karena pertama aku pakai apa ya, baru mengasah skill istilahnya gitu. Jadi kalau kita mau jualan atau kita mau bisnis itu kan harus punya paling tidak skill, modal itu ya pegangannya. Jadi kalau kita punya modal tinggi tapi nggak punya skill, ya kita nanti bakal bingung kayak gimana sih untuk membuat produk kita itu laku keras, istilahnya kan kayak gitu. Jadi aku masih di tahap yang belajar marketingan sebuah produk dulu gitu. Jadi kayak personal brandingnya gitu loh. Personal branding ya, personal branding untuk brand tersebut gitulah ya. Untuk masih belajar di tahap itu. Jadi belum mengeluarkan modal yang besar. Oke. Jadi beberapa teman tuh ada yang nanya, jadi kayak ada yang nanya gini, kamu jualan kayak gitu nggak malu gitu? Itu ada yang nanya kayak gitu. Jadi menurut aku pribadi, apa sih yang harus kita membuat kita malu? Kita kan jualan, barangnya jelas, kita reseller, akadnya jelas di awal. Atau kita bantu jualin barang temen, yang temen misalnya kasih harga ini segini, terserah kamu mau up atau enggak, maksudnya mau dinaikin harganya atau enggak, tapi yang jelas dari aku segini. Ada juga yang misalnya dikasih harga jual dari dia standarnya segini, nah nanti kita dapat harga yang lebih murah dari dia, kayak gitu kan. Aku rasa nggak ada yang perlu membuat kita malu ya, apalagi itu jelas, barangnya jelas, apa yang kita transaksiin itu halal, dan kita nggak merugikan orang lain gitu. Kemudian ada juga yang nanya, kayaknya kamu tuh jualan apa aja ya, maksudnya mungkin ya teman-teman yang lihat baik di story Instagram atau di story WhatsApp gitu, ada yang melihat bahwa aku jualan baju, jualan mukena, jualan buku, jualan Al-Quran. Terus terakhir waktu di Jakarta itu aku jualan jus kacang ijo ya, disingkat juga Jo. Dan mungkin teman-teman yang lain juga mungkin ada yang batin, ini si Umi kok jualannya banyak bener, maksudnya kok nggak malu ya dia jualan kayak gitu. Atau bahkan mungkin ada yang batin pengen juga kayak gitu kan. Terus berlanjut ya, sama ada yang bilang pengen juga kayak gitu, tapi ada yang nanya juga nih lanjutan. Jadi ada yang nanya, tapi aku tuh nggak punya banyak jaringan, aku bisa nggak ya jualan kayak gitu. Pada dasarnya ketika kita usaha, kita mau ya, pertama kan ada kemauan dulu. Kalau misalnya untuk urusan nanti ada yang beli enggak, kan sebenarnya urusan belakang. Kalau misalkan kalian bilang nggak ada link ya, belum tentu kok yang kenal tuh mau beli produk kalian. Oke, lanjut ya, tadi agak keskip sedikit, biasa ada urusan anak-anak. Oke, jadi
ada yang kenal sama kita aja belum tentu kok dia beli produk kita gitu. Jadi jangan dengan alasan aku kayaknya nggak bakat deh di situ gitu, padahal sebenarnya kan ada keinginan ya, tapi ngerasa bahwa kayaknya nggak ada yang beli deh kalau aku jualan, atau mungkin ada yang ngerasa bahwa aku nggak bisa, linknya kan sedikit kayak gitu loh. Itu tadi ya aku jelasin bahwa kita kontak kontak WA ya, kontak WhatsApp itu kan sebenarnya ketika kita, ya pastilah kalau kalian punya teman SMP, SMA, atau teman pesantren atau teman apalah yang ke save di kontak kalian, kan mesti ngelihat status kita. Nah kalau misalnya ke kalian baru misalnya ngerasa sedikit nih kontaknya, ya bisa dong bikin Instagram. Instagram kan jaringannya luas. Ya mungkin awal-awal adalah 1, 2 sampai 5 mungkin gitu ya, yang lihat baru dikit. Tapi kan lama-lama juga jadi banyak. Kita yakin aja sih. Kita tahu ya penduduk Indonesia itu 250 ribu juta penduduk, masa sih nggak ada yang beli produk kita gitulah mikirnya. Jangan kayak kita cuma ngelihat jaringan kita sedikit terus nggak ada yang beli, kayaknya jualan apa aja juga paling juga tanya-tanya dan sebagainya. Nah sebenarnya untuk kayak gitu kan hal yang wajar ya, orang mau beli produk kita itu bisa jadi karena memang butuh, bisa jadi karena memang keinginan ya. Kalau udah masuk keinginan itu kan biasanya dia bukan kebutuhan primer ya, dia udah masuk sekunder atau tersier ya itulah ya, mesti bukan kebutuhan pokok. Jadi ya nggak usah khawatir aja sih, yang jelas kan kita ada usaha, insya Allah ada yang nyaut. Aku inget banget sih berapa tahun yang lalu ya, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, itu awal banget aku sehabis nikah, aku promosi di Instagram, di WhatsApp dulu. Kata suami aku gini, kamu nggak usah lah nge-op harga yang mahal-mahal, cukup kamu punya keuntungan 5-10 ribu itu aja udah lumayan gitu, kata dia. Yang penting tuh orang tahu dulu kamu jualan gitu. Ya benar sih, sampai sekarang aku tuh mikir iya, karena ketika orang tahu, kayak bisa kita rajin share kan, mesti kan misalnya nih ada teman kontak kita 50 misalnya di HP, misalnya hari ini ada yang lihat 10, besok ada yang lihat 20, besoknya lagi 30. Tapi kan setiap hari itu pasti orang yang berbeda ya kan, kadang ada yang lihat status kita, ada yang enggak. Nah disitulah peluangnya kalau misalnya kita sasarannya adalah orang-orang terdekat dulu kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk bisnis sih aku juga nggak begitu paham ya, maksudnya untuk sasaran mau orang terdekat apa enggak gitu. Tapi kalau aku pribadi memang aku share semua dari WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter bahkan gitu ya, aku share, bahkan YouTube pun aku share kayak gitu. Jadi kita tuh nggak tahu sih dari arah mana ya rezeki bakal datang menghampiri kita, makanya kita sharenya ya sebanyak mungkin yang kita bisa. Tapi ada yang bilang bahwa ketika kita bisnis itu jangan ke orang terdekat gitu, nggak tahu sih kenapa. Tapi kalau aku panduan utama masih kita tuh harus paham bahwa kita jualan itu sasarannya siapa gitu. Nah kenapa aku sharenya ke status WA, karena rata-rata temen aku itu kan ya sebaya lah ya istilahnya, maksudnya udah nikah gitu kan, kebanyakan tuh sudah punya anak. Jadi kayak misalnya contohnya aja baju mau kena yang aku jual, atau kemarin tuh aku pernah jualan tas juga, terus yang terakhir kan juga aja itu. Nah itu kan untuk semua kalangan ya, nggak ada misalnya untuk khusus kayak gini. Nah aku juga jualan kayak gendongan SSC ya, terus kayak Smart Hafid gitu ya, produk-produknya 3 Raksa. Nah itu kan sasarannya ya memang rata-rata ibu-ibu gitu, ibu-ibu atau perempuan ya yang sudah menikah, baik belum ataupun yang sudah punya anak kayak gitu. Jadi aku targetinnya ke situ. Jadi ya paling tidak orang-orang terdekat dulu gitu. Ada yang nanya juga suka dukanya untuk orang jualan tuh pasti berat ya gitu. Sebenarnya lama-lama kita bakal terbiasa. Mungkin awal-awal kayak misalnya ada yang nanya udah detail-detail nih
sampai harga, terus oh iya aku pesen dan sebagainya, udah dikasih invoice harganya, udah gak dikasih ya notanya, invoice-nya, ternyata nggak jadi transfer, nggak jadi beli. Saya minta maaf dan sebagainya lah ya. Tapi ya aku sih biasa aja ya, mungkin awal oh iya nggak apa-apa gitu, tapi mungkin kayak ada perasaan sih misalnya dulu, tapi ya kok sekarang udah nggak ada, mungkin ada perasaan nggak jadi beli gitu doang, nggak ada yang kayak gimana namanya juga jualan. Terus ada yang misalnya banding harga, jadi kayak misalnya nanya-nanya ke kita, tapi kita tahu nih akhirnya dia beli ke siapa, padahal selisih harganya cuma 2.000 atau bahkan 5.000 gitu, nggak lebih dari itu. Tapi ya kita biasa aja, mungkin emang bukan rezeki kita, ya kan. Terus satu hal yang penting juga ketika kita jualan online itu, kita nggak usah takut bahwa nggak ada yang beli. Sama kalau misalnya orang bilang jualan lo kemahalan, jualan harga dari lo tuh mahal banget gitu, ya anggap aja itu bukan target kita gitu. Jadi nggak usah yang kayak membabi buta, kayak misalnya kita malah kayak kedekatan awalnya deket karena dia ngomong kayak gitu, nggak jadi kita nggak deket gitulah. Jangan dibawa baper istilahnya. Oke, itu sih yang aku berusaha memotivasi kalian gitu, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Terus maksimalkan potensi kalian itu kalau memang kalian ada passion untuk jualan online atau online shop ya. Itu sedikit sharing dari aku, sahabat Kikai, di sore hari ini. Semoga bermanfaat ya, karena kalau untuk kita bahas bisnis soal keuntungan, profit dan sebagainya, belum sampai tahap itu sih aku sebenarnya. Cuma untuk memotivasi bahwa ibu-ibu kita yang di rumah, ibu rumah tangga itu juga bisa kok menghasilkan cuan, ya kan. Paling tidak kalau belum bisa banyak atau belum bisa ke skala yang besar, ya kita bisa mereward diri kita dan untuk sedikit-sedikit menabung gitu ya. Setidaknya kita tidak bergantung total, ya kan, sama pasangan kita. Oke, itu kalian ada cerita masih aku tampung dan tunggu ya ceritanya. Kirim aja ke Gmail aku, tanyafahira23@gmail.com, atau misalkan kalian ada pertanyaan boleh juga komen aja di video ini ya, atau video-video sebelumnya yang kalian tonton juga boleh banget komen aja. Nanti insyaallah di next video bakal aku jawab. Oke, terima kasih ya udah menjadi pendengar setia Kikai Channel. Selamat sore, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.